harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun juga. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan ngarit lagi di lokasi seperti biasa di kebun sawit saya ini. Jadi tadi saya berangkat kurang lebih jam 2 kurang ya, selepas sholat luhur makan siang kita berangkat. Jadi hari masih sangat panas sekali, berhubung di rumah rumputnya sudah stok menipis, jadi terpaksa saya berangkat juga walaupun panas. Tapi saya nunggu agak teduh dulu, jadi saya berteduh di bawah pohon sawit ini ya. Jadi rencana ngarit saya hari ini kita akan ngarit 2 unting saja. Dan di kesempatan hari ini saya membawa 2 arit sekaligus ya, karena saya akan bandingkan mana yang lebih tajam, arit isen, ini arit isen ya, dengan arit sepuh biasa. Jadi buat teman-teman pengarit mungkin sudah banyak yang tahu kelebihan daripada arit isen ataupun arit baja biasa ataupun sepuh biasa ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau menurut pendapat saya untuk arit isen ataupun arit dalangan ini ya, dari segi bentuk dia lebih tebal karena dia diisi dengan 2 macam baja ya. Yang pertama yaitu besi baja biasa, terus diisi dengan baja, jadi double baja, makanya dia lebih tebal dibandingkan dengan arit yang sepuh biasa. Untuk kelebihan daripada arit isen ataupun dalangan ini, arit wajah isen ya, aritnya lebih tahan ketajamannya dibandingkan dengan arit sepuh biasa, karena saya sudah memakai beberapa kali ya. Untuk sekali asah itu bisa bertahan sampai 1 minggu. Kuncinya kita tidak kena batu-batu atau kerikil-kerikil ya. Di rumput-rumput biasanya banyak kerikil atau batu-batu kecil ya, atau kayu-kayu yang besar. Jadi ketajamannya itu tahan lama dibandingkan dengan arit sepuh biasa ya. Itu untuk kelebihannya. Jadi karena sepuhnya ini double bajanya isen luar dalam ya, dan sepuhnya juga tua, makanya dia tahan lama ketajamannya. Untuk kekurangannya ya, arit baja isen ini dia gampang sekali rimpil atau gumpil. Nah, jadi kalau terkena rumput atau pohonan yang agak keras sedikit ya, rawan sekali. Terbukti waktu pertama kali saya menggunakan ini ya, ujungnya ini terkena pokok atau tonggak bekas kayu karet itu yang udah mulai membusuk, dia hilang pucuknya, tapi ini udah mulai timbul kembali. Saya asah terus ya. Jadi itu kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya ataupun kelebihan daripada arit isen ataupun arit baja isen ini awet, tajamnya lebih awet. Untuk kekurangannya yaitu tadi, gampang sekali rimpil atau kelemahannya karena sepuhnya sangat tua. Dan untuk kelebihan daripada arit sepuh biasa sebenarnya sama-sama tajam kalau baru pertama ya. Pertama kita dapat beli terus kita asah itu sama-sama tajamnya, cuma dia tidak tahan lama dibandingkan dengan arit baja isen. Dan untuk kelebihan lainnya, untuk arit sepuh ini ya, dia tahan, tidak gampang retak atau gampang rimpil, sebab mungkin sepuhnya tidak terlalu tua ya. Jadi kalau untuk memotong bambu yang seukuran
ini gagang arit ini dia masih bisa. Lain dengan arit isen ini. Kalau arit isen ini untuk memotong bambu yang seukuran gagang ini, dia nanti akan gumpil, malah bisa patah. Tapi kalau arit ini, arit sepuh biasa, dia tahan. Paling-paling dia nanti meleot. Itu terbukti, sudah saya buktikan karena saya sudah terjun ke dunia pengaritan ini. Terjun ya, maksudnya jadi pengarit itu udah dari kecil ya, dari kelas 7 SD saya sudah ngarit. Jadi saya sudah lama menggunakan arit, mana arit yang bagus dan mana arit yang kurang bagus. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya untuk teman-teman pengarit ya, untuk menggunakan arit ini kita harus pilih-pilih. Untuk rumput yang lokasinya bersih, tidak ada kayu-kayu ataupun kerikil-kerikil ataupun tonggak-tonggak pokok kayu, kita bisa menggunakan arit yang sepuh tua ini, jadi aman untuk kita gunakan. Jadi kalau untuk arit yang sepuh biasa ini kita gunakan untuk ngarit-ngarit yang banyak tonggak-tonggak kayunya, atau banyak kita ngarit ramban untuk pakan kambing, kadang-kadang kan banyak kayunya ya, kita bisa pergunakan yang ini. Jadi di rumah kita harus punya minimal 2 arit ya. Jadi jangan sampai kita hanya punya 1 arit. Kalau kita punya 1 arit, nanti kalau arit yang satu patah, rimpil, kita tidak ada serep. Jadi teman-teman semuanya, jadi mungkin itu pendapat dari saya ya, untuk membandingkan mana yang lebih bagus antara arit baja isen dengan arit sepuh biasa ya. Sebenarnya keduanya sama-sama mempunyai keunggulan atau kelebihan, dan sama-sama mempunyai kekurangan ya. Jadi yang jelas di dalam kita ngarit, kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita yang jadi terluka karena arit yang sangat tajam. Karena arit sangat tajam juga kadang-kadang pas kalau kita ngarit tuh aritnya kayak melayang sendiri ya, jadi kita harus berhati-hati. Oke teman-teman, berhubung hari juga tidak redup-redup panasnya ya, kita langsung ngarit saja ya. Untuk teman-teman yang baru saja nonton, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, kita tes mana yang lebih tajam antara arit baja isen dengan arit sepuh biasa. Apakah sama-sama tajam? Kita akan tes. Kita ikuti videonya ya guys. Kita pertama akan coba pakai arit baja isen. Bagaimana, apakah sama-sama tajam? Bismillah. Lumayan tajam lor, ini aritnya sudah kita asah tadi ya, jadi mungkin lebih tajam.
Oke teman-teman ya, tadi udah kita tes pakai arit baja isen ini, jadi lumayan super tajam ya, karena memang juga dia baru saya asah. Cuma yang membedakan adalah dia tahan lamanya. Untuk selanjutnya kita akan tes pakai arit sepuh biasa, apakah dia tajam juga atau malah tumpul. Oke, kita tes ya lor. Jadi ya lur, memang ketajamannya lebih tajam yang kita pakai arit baja isen ya. Bahkan tadi sempat kena batu kerikil, dia tidak apa-apa, cuma melewat sedikit. Kalau ini tadi udah patah. Oke, kita lanjut pakai arit yang ini aja lur. Wah, kena kayu lagi lur. Harus hati-hati. Alhamdulillah lur, tidak apa-apa. Ini tadi kena tonggak kayu. Bonggol karet ini lur. Oke teman-teman, jadi ya tidak diragukan lagi untuk ketajaman daripada arit baja isen ini ya, dibandingkan dengan arit sepuh biasa. Ini tadi kita paksa untuk ngarit juga hasilnya aut-autan ya, berhubung ini mungkin udah terlalu lama juga aritnya, kita pakai sekitar 3 tahunan lah, jadi mungkin sepuhnya udah mulai mengendor juga. Tapi kalau untuk arit isen ini, walaupun kita pakai terus menerus, insya Allah dia nanti sampai kecil ya, sampai segini nanti dia masih tajam, sebab di dalam itu ada baja isennya. Jadi terpaksa ini kita tidak pakai dulu ya, kita pakai arit yang ini. Dan berhubung
tadi kita udah dapat kira-kira daunting ya. Tuh, belum kita ikat, sekarang kita ikat ya. Oke teman-teman ya, jadi kurang dari 1 jam saya dapat 2 ikat tadi itu. Jadi kunci kita ngarit cepat itu yang pertama kita harus punya lahan rumput. Jadi kan lahan rumput saya lebar ya, itu masih banyak sekali, dan sana juga ada sisa tadi. Jadi kalau lahan rumput kita banyak, jam berapapun kita berangkat, kita tidak perlu buru-buru ngaritnya karena rumputnya melimpah ya. Itu yang pertama, kita ngarit cepat. Terus yang kedua, supaya ngarit kita dapat rumput cepat, kita harus punya arit yang tajam. Jadi sudah saya rekomendasikan arit yang tajam itu arit isen seperti ini. Jadi arit baja isen ini lebih tajam dibandingkan arit sepuh biasa. Oke teman-teman yang baru saja menonton video saya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan kita akan langsung pulang, berhubung hari sangat panas sekali, sekitar jam 3 lebih ya. Kita akan pulang. Oke, bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.